Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shotihotu. Kali ini saya akan membahas materi mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perhatikan kedua gambar di atas. Tentu kamu pernah membaca atau bahkan datang untuk melihat kemegahan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua candi ini merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha dan berlokasi di Jawa Tengah. Candi yang megah ini pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. Kamu tentu bangga dengan peninggalan budaya itu dan harus dapat merawat peninggalan yang sangat berharga tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi yang berjudul Pengaruh Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas A. Pertumbuhan dan perkembangan agama serta kebudayaan Hindu di India. B. Pertumbuhan dan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di India. C. Proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. D. Teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kita masuk pada materi A. Pertumbuhan dan perkembangan agama serta kebudayaan Hindu di India. Coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Di sisi sebelah kanan merupakan foto seorang wanita keturunan bangsa Dravida, penduduk asli India. Sedangkan di sisi sebelah kiri merupakan foto seorang wanita keturunan bangsa Arya atau bangsa pendatang. Dari kedua foto ini, kamu bisa membedakan perbedaan dari keturunan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Maka lahirnya agama Hindu di India diawali dari bercampurnya kebudayaan dari kedua bangsa tersebut. Percampuran kebudayaan ini juga dikenal dengan istilah akulturasi. Hal yang paling menarik ketika kita mempelajari agama Hindu yaitu sistem kasta. Sistem kasta ini lahir dari perpaduan budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya berhasil mengalahkan bangsa Dravida sehingga mereka menepati posisi dengan kasta-kasta di atas. Sedangkan bangsa Dravida menepati kasta-kasta di bawah walaupun mereka merupakan penduduk asli negara India. Namun, pada tahun 1950, sistem kasta sudah dilarang di India. Hal yang membedakan agama Hindu dengan agama lainnya adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta-kasta tertentu. Ada dikenal dengan nama kasta Brahmana yang merupakan para pendeta yang bertugas di bidang keagamaan. Yang kedua, ada kasta Ksatria terdiri atas raja dan bangsawan yang menjadi pemegang kekuasaan. Yang ketiga, ada kasta Waisya yang terdiri atas para petani dan pedagang. Kemudian ada kasta Sudra yang terdiri atas budak. Perkawinan antar kasta ini dilarang dan pelanggaran terhadap aturan tersebut menyebabkan seseorang dapat dibuang ke dalam kasta Paria atau kasta Haria. Namun di Indonesia berkembangnya agama dan budaya Hindu seiring dengan perkembangan zaman, sistem kasta ini hanya dijadikan sebagai ajaran dalam agama Hindu dan tidak diajarkan secara mutlak di Indonesia. Dalam agama Hindu memiliki 33 dewa yang tercantum dalam kitab Weda. Namun, ada 3 dewa yang memiliki posisi tertinggi. Yang pertama ada Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta dunia ini. Kemudian ada Dewa Wisnu sebagai pelindung dunia. Dan yang ketiga yaitu Dewa Siwa sebagai perusak dunia. Selain itu, ada dewa yang kita kenal dengan Dewa Matahari yang disebut Dewa Surya, Dewa Agni yang disebut dengan Dewa Api, Dewa Bayu yang disebut Dewa Bulan. Bagi umat Hindu, di India ada tempat-tempat suci antara lain seperti Benares yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa, sedangkan Sungai Gangga merupakan tempat keramat dan suci. Sungai ini digunakan untuk mensucikan segala dosa ketika manusia hidup di dunia. Pada awalnya, masyarakat India menganut agama Hindu sebagai agama mayoritas. Namun, pada abad ke-6 sebelum Masehi,
Agama Hindu mulai mengalami kemunduran karena dominannya kekuasaan kaum Brahmana dan kaum Ksatria terhadap kasta-kasta yang ada di bawahnya. Kasta-kasta seperti Sudra, Paria merupakan kasta yang paling dirugikan dan banyak mengalami penindasan. Kemudian lahirlah sebuah agama baru di daerah India yang kita kenal dengan agama Buddha yang lebih demokratis. Agama ini tidak mengenal kasta-kasta, sehingga mudah diterima oleh masyarakat terlebih lagi dari kasta yang paling tertekan yaitu kasta Sudra. Kita masuk kepada materi baru, B. Pertumbuhan dan perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di India. Gambar di samping merupakan tokoh pendiri lahirnya agama Buddha yang kita kenal dengan nama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama lahir sekitar tahun 560 sebelum Masehi di Gana Sangha, Persekutuan Mandiri India Utara, dengan ibu kotanya Kapilavastu, yang merupakan pangeran dari kerajaan tersebut. Pada awalnya, ia merupakan pemeluk agama Hindu yang mengikuti orang tuanya. Untuk mencegah pengaruh kehidupan masyarakat yang mungkin dapat melemahkan keimanannya, maka ia tidak diizinkan melihat dunia luar di istana. Untuk menyenangkan dan mencegah munculnya keinginan melihat dunia luar, keluarganya memberikan kehidupan serba mewah kepadanya. Tetapi, layaknya manusia pada umumnya, Siddhartha mengalami kebosanan dan ketidakpuasan dengan kehidupan monoton yang dijalaninya. Ketika Siddhartha memasuki usia 29 tahun, ia beberapa kali berhasil keluar istana dan melihat kehidupan luar. 4 pengalaman yang memperkuat keinginannya untuk keluar dari istana. Yang pertama, ia melihat seorang laki-laki tua yang lemah dan menyaksikan betapa usia tua menghancurkan ingatan, keindahan, dan keperkasaan. Yang kedua, ia melihat orang cacat yang tersiksa kesakitan. Ia merasa kaget melihat penderitaan sedemikian rupa. Ia tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu. Yang ketiga, ia melihat orang sedang menangis dalam duka dan prosesi pemakaman. Perasaannya sangat terganggu oleh suasana penderitaan karena kematian. Ia tidak pernah melihat peristiwa kematian sebelumnya. Dan yang keempat, ia melihat seorang suci sedang mengembara dengan rasa puas dan gembira, berjalan berkeliling dengan mangkok derma di tangannya. Ia tiba mengerti bahwa semua kesenangan hidup tidaklah berarti. Pada akhirnya, Siddhartha kemudian meninggalkan istana menuju daerah yang disebut Bodh Gaya. Di sana ia bermeditasi selama beberapa tahun untuk mencari ilham sejati yang dapat memberikan tuntunan kehidupan. Ketika ia duduk menyendiri di bawah pohon Bodhi untuk bermeditasi, saat itulah hal yang ia nantikan terjadi. Ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang sejati yang pada akhirnya melahirkan sebuah kepercayaan baru, yaitu kepercayaan agama Buddha. Agama Buddha berkembang pesat di India disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak mengenal sistem kasta yang sebelumnya dianut oleh agama Hindu yang membuat masyarakat dibagi beberapa kelas. Agama Buddha tidak membeda-bedakan penganutnya, semua sama di mata Buddha. Yang kedua, bersifat terbuka bagi semua orang. Kamu akan diterima menjadi pemeluk agama Buddha, baik dari golongan kaya, miskin, ataupun pekerjaanmu seorang petani, buruh, pedagang. Jadi, siapapun berhak menjadi penganut Buddha. Yang ketiga, bersifat monoteisme atau mengenal adanya satu Tuhan, berbeda dengan agama Hindu yang memiliki kepercayaan banyak Tuhan atau dikenal dengan politeisme. C. Proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Salah satu bangsa yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia adalah bangsa India dan Cina. Interaksi ini terjalin dengan meluasnya hubungan perdagangan. Komoditas yang diperdagangkan seperti logam mulia, gaharu, dan kapur barus. Gaharu dan kapur barus ini digunakan sebagai bahan wewangian pada zaman dahulu. Dari gambar ini, coba kalian perhatikan, kegiatan ekonomi juga mendorong perluasan terjadinya penyebaran ajaran agama dan kebudayaan pada zaman dahulu. Awal hubungan dagang antara penduduk Kepulauan Nusantara dan India bertepatan dengan perkembangan pesat dari agama Buddha. Pendeta Buddha menyebarkan ajarannya ke seluruh penjuru dunia melalui jalur perdagangan melintasi Nusantara hingga sampai ke Cina. Salah satu kerajaan yang menjadi daerah persinggahan yaitu Kerajaan Sriwijaya yang akan kita pelajari setelah materi ini.
Kita masuk kepada materi terakhir, D. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibagi menjadi dua, secara pasif dan secara aktif. Secara pasif, yang dimaksud adalah bahwasanya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa melalui masyarakat India dan Cina, terbagi atas teori Brahmana, teori Ksatria, dan teori Waisa. Sedangkan masyarakat Nusantara yang berperan aktif dengan belajar langsung ke negara tersebut, yaitu negara Cina dan India, kita bagi menjadi ada teori arus balik dan teori Sudra. Bisa kalian perhatikan peta di tengah slide ini. Ini merupakan rute perjalanan perdagangan dari India, Indonesia, dan Cina. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Vandler dan Walters yang menyatakan bahwa masuknya kebudayaan dan agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh para pendeta atau kaum Brahmana. Berdasarkan teori ini, para pendeta Indialah yang datang ke Indonesia atas undangan para penguasa lokal atau raja. Teori Ksatria dikemukakan oleh F.D.K. Bose yang menyatakan bahwa masuknya kebudayaan India ke Indonesia disebabkan adanya proses kolonisasi oleh orang-orang India. Raja-raja beserta prajurit India datang menyerang dan mengalahkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Wilayah koloni-koloni itulah yang pada akhirnya menjadi pusat penyebaran kebudayaan India di Indonesia. Teori Waisa yang dikemukakan oleh N.G. Krom dan Mukherjee berpendapat bahwa yang membawa masuk agama dan kebudayaan adalah para pedagang India yang singgah di bandar-bandar Indonesia. Para pedagang India yang singgah di bandar-bandar Indonesia sambil menunggu angin untuk melanjutkan perjalanan ke daerah lain. Mereka yang menetap sementara, ada pula yang menetap untuk selamanya. Mereka menetap selamanya karena adanya menikah dengan orang Indonesia. Dari perkawinan inilah makin memudahkannya proses penyebaran kebudayaan India di Indonesia. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber yang mengatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh para budak atau golongan Sudra. Mereka menyebarkan agama Hindu karena ingin merubah nasib mereka. Orang-orang Sudra yang merupakan golongan terbawah dalam serasa kasta Hindu masuk ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari negara India. Teori terakhir kita bahas yaitu teori arus balik. Dimulai dari orang-orang Indonesia, terutama para pemimpin suku yang tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mengirimkan kaum terpelajar ke India untuk menuntut ilmu. Setelah cukup pemahamannya, mereka kembali ke Indonesia dan ikut menyebarkan agama Hindu dan Buddha dengan menggunakan bahasa sendiri dalam kasta Brahmana. Materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk penugasannya, silahkan kalian buat keringkasan materi ini di buku catatan dan tambahkan pada buku catatan jawaban dari pertanyaan. Menurut pendapatmu, manakah teori yang mendekati dalam proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia? Jadi, kumpulkan dalam bentuk PDF di aplikasi MySchool. Oke, terima kasih.